podcast kita kali ini kita kedatangan bintang tamu nih yang sangat spesial. Yang datang jauh-jauh nih. Kita panggil saja Kak Depi Cempakasari. Halo Kak Depi. Halo. Oke. Kak Depi, coba perkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Baik. Halo. Perkenalkan, nama saya Depi Cempakasari. Saya berasal dari Desa Belimbing, Dusun Kenual, Kecamatan Silat Hulu. Nah, di sini saya menempuh pendidikan di STKIP Persada Katulistiwa. Sekarang sudah semester 5 dan mengambil jurusan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Oke. Nah, Kak Devi ini kan ngambil jurusan PG PAUD kan? Apa sih yang membelatar belakangi Kak Devi ini ngambil jurusan ini? Kalau menurut pribadi saya, mengapa saya bisa mengambil suatu program studi pendidikan anak usia dini ini atau disingkat sebagai PG PAUD? Mungkin karena saya menyukai anak-anak. Nah, melalui saya mengambil jurusan guru pendidikan anak usia ini, saya ingin lebih mendalami bagaimana sih cara mendidik anak yang baik seperti itu. Tentunya yang kita tahu mendidik anak usia dini ya kan Kak, tentunya tidak mudah, banyak sekali proses demi proses yang harus kita lalui. Dengan kita mengambil jurusan tersebut, mungkin lebih kita mendasari cara-caranya untuk mendidik anak. Oke, baiklah teman-teman. Nah, bagi teman-teman nih yang masih SMA, ingin melanjutkan nih ke perkuliahan, mari kita sama-sama mengambil jurusan PG PAUD bagi teman-teman yang menyukai anak-anak. Dan kita akan membahas tentang mengenai moral dan spiritual anak usia dini. Nah, menurut Kak Devi sendiri nih, apa sih pengertian dari moral spiritual anak usia dini? Kalau menurut pribadi saya ya, kalau berkaitan dengan moral itu lebih ke sikap atau perilaku tindakan seorang anak seperti itu. Sedangkan spiritual ini seperti kita menanamkan nilai-nilai mengenai keagamaan. Oke Kak Devi, tentunya kan kita tahu kan pasti banyak sekali faktor yang mempengaruhi sikap dan moral spiritual pada anak usia dini. Nah, menurut Kak Devi sendiri nih, faktor yang mana sih yang paling berpengaruh pada anak? Yang sekarang ya, yang dapat kita lihat, mungkin faktor yang lebih dominan yang mempengaruhi setiap perkembangan moral dan spiritual pada anak itu mungkin lingkungan ya Kak. Lingkungan ini sangat berpengaruh ya pada seorang anak seperti itu. Nah, apalagi pada zaman sekarang ini, kita tahulah kan, sekarang anak-anak sekarang tuh sering menyebutkan hal-hal yang tidak perlu mereka sebutkan seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua atau kerabat atau keluarga anak tersebut perlunya menanamkan suatu nilai moral dan spiritual kepada anak sedini mungkin sih kalau menurut saya. Kalau seperti zaman sekarang ini yang kita ketahui Kak. Oke, menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai moral dan spiritual pada anak usia dini. Oke, menurut Kak Devi sendiri nih, apa saja sih aspek yang mempengaruhi nilai agama dan moral pada anak usia dini? Menurut pribadi saya ya, kita memperkenalkan atau aspek pengembangan pada anak usia dini yaitu yang harus kita lakukan, pertama kita memperkenalkan anak kepada Tuhan. Gini ya, kita bilang kepada anak bahwa bumi ini serta isinya itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang kedua itu bagaimana mengajarkan cara beribadah kepada anak. Tentunya di setiap agama mengajarkan masing-masing ya bagaimana cara beribadah seperti ini dan sebagainya. Ketiga, membentengi anak dari hal yang buruk. Nah, dari aspek pengembangan ini mungkin kita dapat
membentengi anak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Bukan berarti dia tidak bisa melakukan hal-hal yang buruk. Lebihnya mengatasi seperti itu biar dia tidak terlalu masuk ke dalam dunia-dunia yang tidak kita inginkan nanti ke depannya. Oke, tentunya Kak Devi tahu sendiri kan banyak sekali aktivitas yang dapat mengembangkan nilai agama dan moral kepada anak usia dini. Salah satunya yaitu berdoa setiap awal kegiatan. Nah, bagaimana sih cara Kak Devi nih menanamkan kepada anak setiap melakukan hal itu harus berdoa seperti itu? Berdoa itu sangat penting ya buat kehidupan anak dalam dia ingin melakukan setiap aktivitas demi aktivitas yang akan dia lakukan nantinya. Tentunya kita selalu mengajarkan kepada anak terlebih dahulu berdoa. Misalnya nih dalam dia ingin melakukan aktivitas, dia harus terlebih dahulu harus berdoa. Terus dia mau bangun tidur, dia harus berdoa. Maksudnya berdoa kalau pas dia bangun tidur atau apa segala, berarti dia itu mengucap syukur atas apa yang dia nikmati, dia rasakan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada si diri anak tersebut. Oke. Nah, ini yang terakhir ya Kak Devi pertanyaannya. Bagaimana sih cara Kak Devi nih menanamkan sikap kejujuran kepada anak sejak usia dini? Kalau menurut pribadi saya, kita sebagai calon guru atau sebagai nanti calon ibu mengajarkan kepada anak mengenai kejujuran mungkin dari hal yang sederhana saja ya. Misalnya barang kawan si anak tersebut itu ada yang ketinggalan di dalam kelas atau kececeran di jalan seperti itu. Nah, si anak ini bagaimana sih kita menanamkan kejujuran pada anak itu untuk mengembalikan barang tersebut yang bukan miliknya itu kepada temannya anak yang mempunyai barang tersebut. Oke, terima kasih ya Kak Devi sudah jauh-jauh dari Kapuasulu datang ke podcast kita kali ini. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. See you.